Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fala hawla wa la quwata illa billah. Selamat pagi anak-anakku, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua termasuk kalian senantiasa diberi kesehatan oleh Allah sehingga tetap bisa beraktivitas bagaimana biasanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa lebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku. Selanjutnya pembelajaran kita kali ini membahas tentang akibat meninggalkan sholat ya. Ini pertemuan yang kelima. Akibat meninggalkan sholat, di situ ada sebuah gambar yang mana di situ tertulis jangan pernah tinggalkan sholat ya. Karena ada jutaan manusia di dalam kubur yang ingin dihidupkan kembali hanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini artinya apa? Bahwasanya ketika manusia itu sudah mati, di sana mesti akan merasa apa itu yang namanya merasa getun, atau istilahnya itu ketika di dunia kok tidak melakukan sholat, di sana akan menyesal ya. Jadi oleh karena itu kalian semua mumpung masih diberi kesehatan oleh Allah, masih diberi panjang umur, maka gunakanlah waktu yang kalian punya untuk melakukan sholat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma salakakum fis saqar qalu lam naku minal musholin. Ma salakakum fis saqar, apakah yang memasukkan atau menyebabkan kamu ke dalam neraka Sakor? Lalu mereka menjawab, qalu lam naku minal musholin. Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai 43. Ini artinya apa? Jadi ketika seseorang itu tidak melakukan sholat, jadi besok di yaumil qiyamah atau di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka Sakor. Oleh karena itu, agar kalian semua tidak dimasukkan ke dalam neraka Sakor, maka mulai saat ini hendaklah istiqomah di dalam melakukan sholat. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Sholat 5 waktu ini merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim, yakni orang-orang yang beragama Islam. Oleh karena itu orang yang mengerjakan sholat itu nanti akan mendapatkan pahala, sedangkan orang yang meninggalkannya akan mendapatkan siksa atau azab. Sholat adalah kunci dari diterima atau tidaknya setiap amalan yang kita lakukan ya. Jadi sholat itu merupakan kuncinya. Bahkan sholat menjadi penentu yang paling urgen atau yang paling penting pada saat manusia ditimbang amalnya besok pada yaumil hisab nanti. Jadi besok di yaumil hisab, ketika hari pembalasan, semua amal manusia itu ditimbang. Yang menjadi penentu dari semua itu adalah sholatnya. Manakala sholat seseorang itu baik, maka akan baik pula lah seluruh amalnya.
Jadi kalau seluruh sholatnya itu baik, ya, maka amal yang lain itu akan dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk puasanya, zakatnya, sedekahnya dan lain sebagainya. Akan tetapi apabila sholatnya itu buruk, ya, kadang sholat, kadang tidak, bahkan kadang-kadang meninggalkan sholat selama 1 hari, maka akan buruklah semua amalnya. Jadi kalau orang itu sholatnya jelek, artinya tidak istiqomah di dalam melakukan sholat, ya. Jadi ketika ingat sholat, ketika tidak ingat tidak sholat, maka itu nanti seluruh amal yang lain, ya, termasuk puasanya, zakatnya, hajinya dan lain sebagainya, itu juga akan diangkat buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sebagai muslim kita perlu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memelihara atau mengerjakan sholat, ya, maka ia akan mendapatkan cahaya atau nur. Kemudian di samping itu mendapatkan hidayah atau petunjuk jalan dan kebebasan atau selamat pada hari kiamat. Barang siapa yang tidak memelihara sholat, ia tidak akan mendapat cahaya atau nur, juga tidak akan mendapatkan petunjuk jalan dan kebebasan. Bahkan besok di hari kiamat nanti ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Maksudnya apa? Jadi artinya orang yang meninggalkan sholat apabila ia seorang pemimpin nanti akan masuk neraka bersama Fir'aun, karena Fir'aun itu juga seorang pemimpin. Jika seorang pejabat nanti akan masuk neraka bersama Haman, ya, Haman ini termasuk juga pejabat. Jika seorang hartawan maka ia akan masuk neraka bersama Qarun. Dan jika seorang saudagar, pedagang atau petani, maka akan masuk neraka bersama Ubay bin Khalaf. Kemudian lantas bagaimana akibat bagi orang-orang yang lalai dan sering meninggalkan sholat? Berikut ini beberapa siksa yang akan dialami bagi orang yang meninggalkan sholat. Yang pertama, adapun siksa yang akan dirasakan di dunia adalah sebagai berikut. Yang pertama, akan dihilangkan keberkahan usianya, ya. Jadi siksaan bagi orang yang tidak istiqomah melakukan sholat atau bahkan tidak melakukan sholat sama sekali, itu nanti siksaan yang di dunia akan dihilangkan keberkahan usianya. Jadi usianya itu tidak berkah. Usianya mungkin panjang, tapi nilai-nilai kemanfaatannya itu tidak ada. Kemudian yang kedua, akan dihapus aura orang-orang soleh dari wajahnya. Jadi setiap orang itu akan mempunyai aura, ya. Jadi aura wajah orang soleh ini tentu tidak sama dengan orang yang tidak soleh. Ketika orang itu tidak melakukan sholat, maka aura wajahnya itu akan kelihatan, ya, jauh dari aura dari orang-orang yang soleh. Kemudian yang ketiga, setiap amal kebaikan yang ia kerjakan tidak akan dijadikan sebuah pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya ketika orang itu tidak melakukan sholat, kemudian orang itu melakukan amal kebaikan, maka amal kebaikan yang ia lakukan itu tidak akan diberi pahala atau ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sangat, ya, sangat disayangkan sekali, ya. Kemudian yang keempat,
siksaannya orang yang meninggalkan sholat ketika di dunia, yaitu doanya tidak akan diangkat ke langit. Artinya doanya itu tidak dikabulkan oleh Allah. Jadi ketika kalian tidak melakukan sholat, sampean berdoa bagaimanapun itu wujudnya, ya, karena kalian tidak melakukan sholat, maka doa kalian tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, tidak ada bagian doa orang soleh untuk orang yang meninggalkan sholat, ya. Jadi ketika orang soleh itu berdoa, ya, misalkan Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, ya Allah ampunilah dosanya orang-orang Islam baik laki-laki ataupun perempuan, wal mu'minin wal mu'minat, baik dosanya orang-orang yang beriman baik laki-laki dan perempuan, ya. Kata-kata muslimin muslimat, orang Islam di sini artinya orang Islam yang melakukan sholat, ya. Ketika ada orang Islam tidak melakukan sholat, maka tidak memperoleh bagian dari doa tersebut, ya. Jadi sekali lagi, oleh karena itu kita mulai sekarang atau mulai saat ini hendaklah membiasakan diri melakukan sholat. Jangan sampai sholat selama satu hari, yaitu selama satu hari itu 5 kali, maka kita harus melakukan semuanya. Jangan sampai ada yang bolong, ya. Next. Demikian yang bisa saya sampaikan, ya. Sebelumnya nanti ada tugas yang terkait dengan materi kali ini, nanti akan saya share ke grup WA masing-masing kelas. Sebelum kita akhiri, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.